Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang rumus if. Kalau kemarin kita belajar dengan dua kemungkinan, yaitu lulus dan tidak. Sekarang kita membuat sebuah kategori untuk nilainya. Jadi kalian bisa melihat di sini, bisa melihat sudah ada nilai, nama, nomor, kemudian ada total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, total per mapel maupun total per siswa. Nah, untuk kategorinya itu nanti akan kita gunakan atau menggunakan rumus if ya. Baik. Nah, kalian sudah melihat di sini nilainya, kita segera kerjakan. Untuk total sama dengan apa? Sum kurung buka, kemudian kita blok, kemudian kita kurung tutup, enter ya. Nah, sudah keluar seperti ini. Kita ulangi, sama dengan sum kurung buka, kita blok, kemudian kurung tutup. Jika ingin atau mungkin banyak siswanya, bisa langsung ditarik, begitu ya. Kemudian untuk rata-rata ya, biar mengingat juga. Untuk rata-rata yaitu average. Caranya setiap rumus pasti awalnya adalah sama dengan average rata-rata ya. Kemudian kita blok saja seperti ini. Kemudian kita kurung tutup. Oke. Nah, kalau seandainya siswanya itu banyak dan kalian mungkin kesulitan dalam menariknya seperti ini, itu kalian cari saja alamatnya ya. Jadi kalian ketik alamatnya bisa. Jadi ini kalau ini kan Mister tarik ya. Kalau seandainya nanti kolomnya atau barisnya itu banyak, kalian cari saja alamatnya. Jadi tidak semuanya di drag gitu ya. Oke, nilai tertinggi masih ingat sama dengan max kurung buka, kita blok seperti ini, kita kurung tutup, enter. Max ya kalau nilai tertinggi. Nilai terendah berarti sama dengan min kurung buka, kita blok, kurung tutup. Ya, totalnya sama pakai sum, kita blok, enter. Baik. Nah, agar lebih cepat, kita tarik yang ingin dikopikan rumusnya ya secara otomatis. Oke, seperti ini. Otomatis sudah ada nilainya. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita belajar tentang if. Baik, di sini sudah ada nilai totalnya. Kita kasih warna biar kelihatan perbedaannya ya. Oke, kita rata tengah. Biar bagus, semuanya kita rata tengah, biar rapi. Nah, sekarang kita kategori pertama ya. Kita baca dulu di sini. Jika total nilai itu 1 sampai 200, berarti kategorinya C ya. Kalau nilainya 201 sampai 250, kategorinya B. Jika total nilai, nah ini diganti, total nilai 51 berarti ya. 51 sampai 300 itu berarti kategorinya A. Nah, ini kan sudah bisa Mister, itu tidak perlu pakai rumus. Betul, tidak perlu pakai rumus bisa. Nah, namun ketika siswanya banyak sekali, kalian tidak mungkin akan memeriksa satu persatu. Nah, maka dari itu fungsinya rumus itu seperti ini, memudahkan kita menghitung secara massal ya, secara jumlahnya banyak. Nah, sekarang caranya bagaimana? Klik sama dengan, kemudian jika itu apa berarti if kurung buka ya. Jika total, nah jika totalnya berapa ini? Alamatnya kita klik ya. Total, kita mulai dari yang kecil ya, paling kecil ya. Jika total lebih kecil
dari 200, ya kan, koma, berarti dia kategorinya petik adalah C, petik. Oke, kita ulangi lagi. Jika totalnya ini alamatnya adalah J7 lebih kecil dari 200, sama ya, berarti nilainya adalah C atau kategorinya C. Nah, kategori kedua, jika kurung buka totalnya kurang dari berapa ini? 250, koma, petik, maka dia kategorinya adalah B, petik, koma ya. Nah, jika total yang terakhir 251 sampai 300 itu kategorinya A. Nah, untuk kategori terakhir, karena ini adalah 3 kategori, tidak perlu dikasih rumus, tidak apa-apa, walaupun juga bisa dikasih rumus. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya begini, kita baca rumusnya, berarti jika total nilainya kurang dari 200 itu C. Jika total nilainya kurang dari 250 itu B. Selain itu berarti A. Maka kita tinggal kasih gini aja. Oke, kita kurung, tutup. Kita coba ya, enter. Nah, kita enter. Yes, oke. Ya, jadi seperti itu caranya. Satu hal lagi, bahwa setiap komputer itu berbeda-beda dalam menggunakan rumusnya. Karena setting bahasa itu berpengaruh terhadap rumus. Jadi kalau di sini Mister menggunakan bahasa Inggris, maka menggunakan koma. Kalau kalian di bawah settingannya itu menggunakan bahasa Indonesia, kemungkinan di sini komanya akan diganti dengan titik koma. Ya, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah, begitu ya. Satu lagi kita coba ya, sama dengan jika atau if total kurang dari berapa ini? 200, koma, petik, maka dia mendapatkan C ya. Tuh. Nah, kategori kedua, jika if lagi ya, kurung buka total J8 kurang dari 250, maka petik, maka dia mendapatkan kategori B. Oke, koma, selain itu berarti A. Oke, tutup. Nah, begitu kita enter ya. Oke, kita enter. Kalau muncul seperti ini kita enter. Nah, sebenarnya fungsi dari petik ini adalah karena kita menggunakan kategorinya adalah berupa huruf. Kalau berupa angka, maka dia tidak perlu petik. Jadi contohnya ketika C-nya itu mungkin berganti menjadi angka ya, bukan C, tapi angka, maka petiknya ini tidak diperlukan. Jadi petik ini digunakan karena rumusnya mengandung huruf. Sedangkan kalau di Excel itu rumus itu memang hanya angka ya, untuk huruf itu tidak digunakan, maka perlu bantuan titik 2 di atas seperti ini. Begitu yang Mister sampaikan. Untuk yang ketiga kita drag aja, kita tarik. Nah, sudah keluar. Begitu, silakan kalian coba. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanya Mister Lukman ya. Demikian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.